Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Yang saya hormati Bapak Kecik dan perangkat kampung, yang saya hormati Imam Cik, Ketua BKM, kemudian perangkat BKM, para imam, yang saya hormati Bapak Kadis Dinat Syariah Islam Kota Banda Aceh, Bapak Kabid, dan seluruh da'i-da'iyah serta muhtasib kampung yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan teristimewa lagi buat seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karakter itu ada dua. Jadi karakter, sifat, wataknya dua boh macam. Yang pertama namanya karakter jibiliyah. Karakter jibiliyah adalah karakter yang diperoleh oleh seseorang secara turun-menurun. Yang waktu tanya, "Nek pakan je ke pencuri nek?" "Hai ayah lun pi pencuri ya, Mbak." "Ya pencuri ya, nek pencuri ya, Mbak." Ini karakter jibiliyah namanya. Karakter ini terus turun-menurun, Mbak. Makanya ada seorang penjual buah-buahan, anaknya semua penjual buah-buahan. Ada seorang hafid Quran, anaknya semua hafid Quran. Ada seorang penanjih petani, Pak. Maka anak-anaknya lahirlah menjadi petani-petani. Ini namanya jibiliyah. Kaum kafir Quraisy ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa kalian sembah patung? Patung ini la yanfa' wa la yadur." Tidak bermanfaat dan tidak bermudarat. Apa jawab mereka? "Kadzalika abauna yaf'alun." Ayah, bapak, kakek-kakek kami dulu menyembah patung. Ya, nampak. Dulu menyembah patung. Maka kami juga menyembah patung. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita baik tak pertama ngawaknya. Jangan kita samakan seperti mereka. Pola pikirnya apa? Dulu nenek moyang kami kan seperti itu. Nenek moyang kami menyembah patung, maka kami juga menyembah patung. Ya. Sehingga mereka pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaan ini ada di dalam dialog ini, ada di dalam tafsir Al-Baydawi. Mereka bertanya kepada Rasulullah, "Bagaimana wujud Tuhanmu? Hal min nuhasin au min fiddah au min zahab?" Apakah dari perak, apakah dari emas, atau dari timah, au min khashab, atau dari kayu. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala turunlah ayat, "Qul huwallahu ahad." Katakan hai Muhammad, tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya kita nanti keliru, kita bacanya hanya panjang. Nyo yang salah ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, baca ya, Pak. Itu akan berbeda dengan qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lagi urung baca bino, Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah ya, Pak. La nafi lil jinsi, menafikan semuanya, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan illa itu illa istisna muttasil. Artinya setelah illa ada hubungan dengan sebelum illa.
Tidak ada Tuhan, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Katanya lain dah baca apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ini menjadi lam taukid. Kalau di dalam Imam Syaukani mengatakan lamul ibtida yufidu taukid. Banyak Tuhan selain Allah, banyak Tuhan selain Allah. Menyebutkan ni tak li gelanta ni apa. Kalau lima malaikat bergen kalau pui pegabut ni apa. La ilaha illallah, la Tuhan selain Allah. Panjangkan sedikit, la ilaha illallah. Ini seperti juga qul huwallahu ahad. Kalau kita baca qul huwallahu ahad, itu sama seperti hadis ahad. Hadis ahad, hadis masyhur, hadis mutawatir. Hadis ahad, hadis yang menyendiri, Pak, tersendiri dia. Makanya setiap tabaqah itu kan satu. Maka dikatakan hadis ahad. Jadi kalau kita baca qul huwallahu ahad, Allah itu sendiri. Hanathoya melake Allah, Allah tidak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Pada suatu hari orang-orang kafir mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah. Na'budu ilahaka am wa ta'budu ilahana am. Ini kita bercerita tentang jibiliyah tadi, Pak. Artinya karakter ini sudah melekat sama orang-orang kafir, walaupun mereka tahu patung itu tidak memberikan mudarat dan tidak memberikan manfaat. Mereka mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, kamu dan pengikutmu dalam tahun ini menyembah Tuhan kami. Kemudian nanti dalam tahun ke depan kami menyembah Tuhan kamu." Ya, Pak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimbang, ini gimana ini? Akhirnya turunlah ayat Al-Qur'an. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum. Sekarang kita lihat secara seksama, Pak. Ini ayat yang membuat kadang-kadang kita bingung, kadang-kadang imam bingung, ulang-ulang hana betul-betul, Pak. La a'budu ma wala ana 'abidu ma 'abadtum. Sekarang kita lihat apa bedanya kalimat jumlah fi'liyah pada kalimat pertama, la a'budu ma ta'budun, dengan yang kedua, wala ana 'abidu ma 'abadtum. Kalimat itu berbeda sekali, Pak. Kalimat yang pertama, ketika Rasulullah diajak oleh kafir Quraisy, mari kita menyembah Tuhan kami selama 1 tahun saja. Setelah itu nanti kalian menyembah Tuhan kami 1 tahun. Kita lihat mana yang lebih manfaat. Kalau lebih manfaat Tuhan kalian, maka kami akan menyembah Tuhan kalian. Kalau manfaat Tuhan kami, maka kalian akan menyembah Tuhan kami. Bedanya, la a'budu ma ta'budun, secara fisik ya Muhammad katakan kepada mereka, kami tidak mungkin masuk ke dalam tempat ibadah kalian. Kami beribadah, tidak mungkin. Tidak mungkin, Pak. Itu kalau jumlah fi'liyah. La a'budu ma ta'budun. Tidak mungkin secara fisik saya masuk ke tempat ibadah kalian, saya pergi ke tempat ibadah kalian, saya sujud di tempat ibadah kalian. Tidak mungkin, kata Rasulullah SAW. Satu. Yang kedua, wala ana 'abidu ma 'abadtum, dalam bentuk jumlah ismiyah. Tadi fi'liyah, Pak, ini ismiyah. Pikiran kami tidak sama seperti pikiran kamu, pola pikir kami tidak sama seperti pola pikir kamu. Jadi yang pertama fisik, yang kedua pola pikir, Pak. Sekarang kalaupun kita tidak merayakan tahun baru secara fisik, secara tarikah kalau kita masih juga melakukan itu, berarti sama kita seperti mereka. Jadi begini, maknya, oh kami tidak merayakan malam tahun baru, ya, hanai merayakan malam tahun baru. Kamu hanai pegat lagi Yahudi pegat. Cuma kamu apa pegat hal lain. Untuk apa kita buat hal lain, Pak? Berzikir malam tahun baru, kepu berzikir malam tahun baru. Menyo berzikir jino aja berzikir, Pak. Malam ini terus berzikir. Kalau ditanya untuk apa? Berzikir malam tahun baru untuk apa? Oh, untuk tinggal tahun. Ya, sama saja pola pikir mereka, Pak. Oh, kamu menjabutnya malam tahun baru, kepu nyabut kepu le, Pak. Bahkan hana meceh malam lain, ya, Pak. Jadi maknanya kita itu tidak sama seperti mereka, baik secara fisik maupun secara pola pikir, Pak. Hana sama katanya, Pak. Pola pikir kita berbeda. Pola pikir kita
Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan begini, ketika kalian ribut dengan Yahudi, kata Allah, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani saja mereka tidak satu pendapat, kata Allah. Apalagi dengan kalian, kata Allah. Ya, nampak, apalagi dengan kalian. Jadi makanya ini memberikan konsep kepada kita, jangan patuh kepada siapapun selain Allah. Jangan patuh kepada Yahudi, kepada Nasrani secara fisik. Kita pergi beribadah tempat ibadah mereka, itu tidak benar. Dan yang kedua, pola pikir kita jangan seperti pola pikir Yahudi dan Nasrani. Sekarang kita lihat cerita Nabi Musa alaihissalam. Kenapa cerita Nabi Musa itu cerita masa lalu, Pak? Tetapi kenapa dikemas dalam bentuk masa depan? Kenapa tidak cerita di dalam Al-Quran tentang Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun laknatullah, semua dalam bentuk past tense? Kenapa dalam bentuk present? Kenapa dalam bentuk present? Coba kita perhatikan. Nanti ada sebuah kitab judulnya Balaghatul Quran. Di situ diungkapkan cerita masa lalu diungkapkan dengan present, cerita present diungkapkan dengan masa lalu. Ketika Allah cerita tentang sorga, kenapa tidak Allah katakan di dalam Al-Quran, akan saya persiapkan sorga untuk kalian? Tetapi apa? Uiddat lil muttaqin, sudah saya persiapkan. Padahal sorga itu masa depan, nih Pak. Padahal sorga masa depan. Cerita Fir'aun laknatullah itu ceritanya masa lalu tapi dikemas masa depan. Apa maksudnya? Artinya Fir'aun walaupun tidak ada lagi, akai-akai Fir'aun mentengna lahe jino, Pak. Walaupun cerita Yahudi dan Nasrani itu sudah berlalu, tetapi akai-akai lagi Yahudi dan Nasrani itu akan terus lahir sampai hari kiamat. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jibiliyah. Inilah yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam susah untuk merubah karakter mereka, Pak. Karena karakternya karakter jibiliyah. Karakter yang sudah ada pada diri mereka, yang melekat pada diri mereka sendiri. Maka hati-hati kalau kita menegur anak-anak. Tak tegur anak mit bina. Hai nak, pakan lalai tat nak. Hana semayang nak. Jauh lian nak. Dron ya hotel buah hana semayang ci. Pu denak lun. Lun kan lu ikut dron, nampak. Lu ikut dron. Ini karakter jibiliyah namanya, Pak. Jadi makanya kalau ingin menyuruh sesuatu, lihat dulu diri sendiri dulu. Kalau di dalam kajian tasawuf, Imam Ghazali mengatakan begini, Pak. Pelajaran yang diberikan oleh orang tua melalui fisik itu lebih dahsyat dibandingkan melalui mulutnya. Orang cik begah ba nek semayang ne be, kurang melekat di kepalanya, Pak. Tapi kalau orang tuanya pergi salat, orang tuanya baca Quran, hana perleyu nek mit, Pak. Nek semayang hana perleyu, Pak. Anak itu bisa melihat karakter orang tuanya. Makanya menyokak kala anak pakai bina oleh orang cik berarti bina cik jemen, Pak. Maka ji menyota tenak anak katanya sama lagi tak tenak draw katanya, Pak. Bibi anak hanjung. Berarti katanya hanjung aja, Pak. Kenapa? Dia mengambil karakter kita, Pak. Karakter jibiliyah, ya, Pak. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang susah dirubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita lihat karakter yang kedua, Pak. Karakter yang kedua. Jadi makanya pola pikir itu, yang kedua, kita masuk saja yang kedua. Yang kedua namanya karakter kasabiah. Kasabiah itu apa? Kita melihat harimau menakutkan. Umanyo rimu gawat, rimu apa? Sekarang kita ingin membuat harimau itu tidak menakutkan. Bagaimana caranya? Waktu baru lahir harimau itu, tak pegat rimau lagi tibin dah bagaimana? Lagi tibin. Hai, gede, pakai. Lompat gede, lompat kena. Akhirnya apa? Lahirlah harimau yang berkarakter monyet. Karakter monyet itu kita yang bentuk dari kecil, kita bentuk, Pak. Kita yang bentuk itu, Pak. Maka ketika dia lahir, harimau itu tidak menakutkan lagi. Sudah apa? Lucu aja, lucu, Pak. Waktu ada kala rimu ya katanya, Pak. Kan katanya dia ke rimu. Watak dia sudah kita bentuk jadi ilumpak kena, ilumpak gede, Pak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakin betul bisa merubah karakter Umar bin Khattab melalui karakter kasabiah. Makanya ketika dilihat pembesar Quraisy, Pak, Umar nyoki bancaranya, nyoka sudah mendarah daging, Pak. Sudah mendarah daging. Nya, Pak.
Bagaimana cara merubahnya? Bisa, kenapa tidak bisa? Maka kalau kita setiap malam tahun baru, nyona perayaan kibang, apa kata jemun, bisa kita rubah dengan kebijakan, Pak. Bisa rubah dengan kebijakan. Kalau kita punya power, bisa kita rubah kebijakan itu. Ini namanya karakter kasabiah. Makanya tidak perlu heran Bapak dan Ibu sekalian. Ada orang tua, tukang jual buah-buahan, anaknya penghafal Quran, Pak. Jadi ini kejadian nyata di salah satu pondok pesantren. Hanalun cerita pat Pak. Jadi orang tuanya tukang jual ikan, mekangkut, mak mekat kue. Dia tidak mau tahu anak cok buduk pesantren. Rupanya di pesantren itu diajarkan hafal Quran, Pak. Orang tuanya yang jelas habis bulan mepeng jopeng ke nyan, Pak. Rupanya datang pengurus pesantren ke rumah. Pak, nanti bapak hadir sama ibu ya. Pekan tanya. Anak bapak mau syahadah. Syahadah yang boleh, syahadah. Hai anak orang kaya hafal Quran leploju. Gekem Pak, anak betul, anak betul. Hantar lempurna je. Hantar lempurna je. Tidak pernah saya ajarkan anak saya untuk hafal Quran. Medrolun hanapah baca Quran. Ibunya begitu juga. Pui pegah, Pak, anak bapak tinggal dalam komunitas penghafal Quran. Kalau bapak tidak percaya nanti pergi, anak bapak disyahadah 30 juz ya Pak. Itu mata Pak ya Pak. Ini namanya karakter kasabiah. Maka seorang itu bisa mendidik orang lain dari karakter yang keras, kita didik menjadi karakter Islamiah. Kenapa tidak bisa? Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Apa doa Rasulullah? Ya Allah, masukkanlah 2 Umar, salah satunya ke dalam Islam. Siapa itu? Umar bin Khattab, Umar bin Hisham, Abu Jahal. Maknanya apa? Karakter jibiliyah pada Abu Bakar, pada Umar bin Khattab dan Abu Lahab, Abu Jahal sudah mendarah daging, Pak. Dan tidak bisa dirubah. Dan Rasulullah mengharap kepada Allah, kalau bisa ya Allah, saya mohon ya Allah, salah satu orang yang paling keras ini dia bisa masuk Islam. Kan kita tidak terbayang, Pak. Umar bin Khattab, ayat yang pertama sekali didengar adalah kalimat Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Getanya sabit-sabit terdengar biasa bendang. Maka menyonai membaca Toha, ayat baru kan baca ayat thot agak, Pak. Ayat thot nak berah, Pak. Tengok terdengar lembut bak kaset, Pak. Toha ayat thot lagi. Maknanya kita tidak memahami apa itu makna Toha itu, Pak. Sebagian penafsir mengatakan Toha itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Nabutiyah. Bahasa Nabutiyah adalah bahasa Samiah, bahasa anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Kalau di dalam kajian bahasa itu namanya bahasa Semit. Bahasa kita juga berasal dari bahasa Semit. Bahasa Inggris bahasa Semit. Bahasa Arab bahasa Semit. Semit itu Samiah. Maka jika katanya na lafat Arab, na dalam bahasa Aceh, na dalam bahasa Indonesia, ya Pak. Apakah katanya ijakrung na begah. Izarun bahasa Arab, Pak. Bahasa Aceh pun ijakrung, ya Pak. Ijakrung, ya Pak. Keh na begah, kison, ya Pak. Bahkan bahasa Aceh itu menggabungkan antara 2 bahasa. Bahasa India, Pak. Nyanyi nawa India. Orang India kalau mau beli sesuatu, mau tanya uang sisa, Pak. Apa bahasa Indianya? Another baki, another itu another. Baki itu baki bahasa Arab. Maknanya bahasa Indinya juga itu berasal dari rumpun bahasa Semit, bahasa Samiah, bahasa Nabutiyah. Itulah Toha tadi, Pak. Maka bahasa Aceh katanya 2 bahasa yang gabung, ya Pak. Ijakrong bro, ya Pak. Ijakrong bro, izarun bahasa Arab ji. Broken bahasa Inggris. Ada ji ija kabro, Pak. Naija bro, izarun broken, ya Pak. Izarun broken. Maknanya apa? Kita satu rumpun dalam bahasa Nabutiyah, bahasa Samiah. Makanya Toha itu dipahami oleh Umar bin Khattab sehingga Umar mendetet didengarnya, Pak. Luar biasa ini Quran ini. Luar biasa Quran. Itu ayat itu salah satunya doa Rasulullah. Ayat itu merubah karakter Umar dari karakter jibiliyah menjadi karakter kasabiah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya Umar ketika mendengar itu Toha, sebagian mengatakan Toha itu adalah bahasa Habasyah. Bahasa Habasyi, Pak. Ada yang mengatakan bahasa Saryaniah. Saryaniah itu apa? Surya.
Jadi bahasa asli mereka adalah Saryaniyah. Maka nanti ada dalam kitab, ada satu kitab itu judulnya Lughatul Quraisy, bahasa Quraisy. Ada beberapa bahasa dalam Al-Quran, beberapa lafaz dalam Al-Quran itu bukan bahasa Arab, tapi cuma 0,000% salah satunya Toha, salah satunya lagi bil qistasil mustaqim. Tidak ada qistas dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab siratal mustaqim, tapi digunakan kalimat bil qistas. Qistas itu apa? Sirat, zanjabil, janzabil. Ada zanjabil, ada janzabil. Itu bukan bahasa Arab. Kemudian ada beberapa lafaz-lafaz lagi. Ada hampir 10 lafaz, tidak banyak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya karakter kasabiyah. Jadi kita bisa merubah kebiasaan orang yang merayakan malam tahun baru. Nyan kenata getanya apa ya? Hana putek pertama dong awaknya. Nyan pak pekatun jabaliah awaknya nih, Pak. Karena memang sudah turun temurun, ya, Pak. Putek pertama dong awaknya. Nyopah malam tahun baru jaji. Lon hana lon tembah patung. Lon hana lon te kembang apui, tapi akai katanya lagi akai awaknya ji berarti sama, ya, Pak. Berarti sama. Maka di dalam tafsir Al-Wasit Syekh Tantawi mengatakan, wala ini taba'ta ahwa'ahum ya Muhammad, kalau kamu mengikuti pola pikir mereka, dijawab oleh Syekh Tantawi dalam tafsir beliau, fa anta dakhilu minhum, kamu termasuk golongan mereka. Kenapa termasuk? Karena kamu setuju dengan apa yang mereka lakukan. Ya nih, Pak. Jadi artinya nanti ini coba kita lihat malam tahun baru, memang sudah dipreventif dari Dinas Syariah Islam. Ya, saya salut juga kepada Pak Bapak Kadis Dinas Syariah Islam. Nyo malam-malam kagak jaga nih, Pak. InsyaAllah katanya keaman. Walaupun aman tidak, nak merumpok lah tempat lain, Pak. Nak merumpok lah tempat lain. Maknanya apa? Karakternya memang hana gadoh, Pak. Karakter jibiliyah hana gadoh, Pak. Kiban cara tak gadoh, tak minimalisir, nya baru gadoh, Pak. Dengan cara apa? Dengan cara kasabiyah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada apa namanya, seorang datuk Malaysia, Pak, datuk. Beliau cinta sekali kepada penghafal Quran. Cinta tak penghafal Quran. Akhirnya beliau datang ke Aceh, beliau berikan beasiswa. Apalagi yang hafal Quran 30 juz. Cukup kan lah awaknya, Pak? Ini datuk ini, Pak. Cuma ironisnya apa? Anak datuk ini seorang pembalap. Di Malaysia itu ada malam minggu itu khusus jalan itu untuk balap-balap, Pak. Untuk balap-balap, Pak. Salah satunya anak datuk, Pak. Nyan Honda ubiraya Honda, Pak. Maka yang gemuk tapi lon anak lon pembalap, padahal lon cinta anak lon berjet ke sebagai penghafal Quran. Bagaimana karakter kasabiyah yang dibuat oleh datuk ini? Karena setiap hari apa anaknya? Ya, mana duit? Ditanya untuk apa? Bukan urusan ayah. Ini duit untuk balap-balap dan lain sebagainya, ke urusan ayah. Besok ayahnya berpikir, datuk ini berpikir, kiban cara merubah karakter anak lon yan. Padahal lon kan pembalap, bukan pembalap datuk ini, Pak. Nyo karakter pembalap tadi dia peroleh dari orang lain juga. Maka hati-hati kita. Salah satu pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya, aqimil salah, ya bunayya aqimil salah wa'mur bil ma'ruf wanhanil munkar. Makna wa'mur bil ma'ruf, berinteraksi sosial lah dengan masyarakat. Karena masyarakat, maka hati-hati nanti. Masyarakat kadang-kadang bisa merubah karakter anak kita, Pak. Karakter anak kita. Karena dia lama di masyarakat. Maka anak ini karakternya karakter pembalap. Bagaimana cara dilakukan oleh datuk ini, Pak? Beliau mengambil Quran. Di halaman pertama diambil duit RM5, ITP RM5. Halaman yang kedua RM5, terus RM5. Ketika anaknya minta duit, apa kata datuk? Nek menyomehut peng, kamu baca Quran satu lembar ini ambil RM5. Mau lagi lembar ambil RM5. Apa kata anaknya? Wah, mudah sekali ini. Mudah sekali untuk dapat duit. Cuma baca Quran, kemudian kita dapat duit. Anaknya tidak tahu kalau orang tuanya sedang mendidik anaknya dengan karakter kasabiyah. Dia tidak tahu, Pak. Dia tidak tahu, Pak. Inilah konsep yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, Pak. Di dalam kitab beliau, Ihya Ulumuddin, Pak. Imam Ghazali mengatakan, supaya kita bisa menjadi orang yang menikmati ibadah, kita harus sabar.
Kemudian terakhir apa? Ridha, Pak. Yang ridhanya menikmati nanti, Pak. Tidak orang menyoka ridha, yang dia nikmat sekali, Pak. Nikmat sekali hidup itu sama dia kalau sudah ridha, Pak. Makanya orang kalau sudah ridha duduk di kedai kopi, yang menjem-jem hidup, Pak. Kenapa? Dia sudah membiasakan diri sabar duduk kedai kopi, Pak. Kemudian dia ridha, Pak. Lagi orang pakai telefon katanya, tajik espresso je. Katanya umur tak tepu tanpa espresso, Pak. Pas duduk kedai kopi, tajik kopi, umar pahit lah kau. Espresso pahit rubaji, Pak. Kapet mahal gelah ubut lah, nyan, Pak. Cuma karena yang ngajak teman tadi, Pak, roh tajak cit. Karena baik pergi ketinggalan zaman, Pak. Tinggal hipakat lah, kapet espresso lah, kapal lah, kajik kopi pahit lah. Dia minum yang kedua, kopi pahit. Rupanya setelah sebulan dia terbiasa, Pak. Hai mangat kopi pahit rubaji, nyan, Pak. Dia sudah mulai ridha, Pak. Sekarang mulai ridha, Pak. Dia sabar minum kopi pahit, sabar. Setelah sebulan, oh mangat lah kau. Akhirnya dia yang mengajak orang tadi, hai tajik espresso ya, Pak. Makanya dia sudah ridha duduk kedai kopi, Pak. Kalau biasanya dia duduk 1 menit haid taduk, Pak, Pak. Karena dia belum menikmati lagi, Pak. Ketika sudah sebulan 2 bulan, geduk kedai kopi wajib melejum. Ketika sudah setahun 2 tahun, geduk kedai kopi 5 jam 6 jam bahkan dari bengah tok tepat geduk inan, Pak. Ini namanya ridha, menikmati. Maka ada orang pergi ke masjid, katutah geduk, Pak. Pakai nengku hanapahnya berapa? Hanapah 4 duk. Sedang encok berapa? Sedang asam urat. Masjid asam urat kedai kopi hana asam urat kan cukup gurau orang, Pak. Duk kedai kopi 5 jam hana asam urat. Duk di masjid 5 menit ke asam urat kan, Pak. Asam urat. Waktu sedang sembahyang kena pakai nengku mendengut dah ni, Pak. 5 menit sembahyang mendengut dah. Nonton konser 2 jam lejum hana mendengut. Acik kalian na orang nonton konser sedang nonton dengut rek muyuk hana, Pak. Na orang sedang nonton bola rek muyuk. Bahkan aku katengut halun hana, Pak. Na pemain bola sedang main bola dengut hana, Pak, kecuali orang sembahyang dengut, Pak. Nyo sedang main bola dengut lelok leh. Nyo kata nyo sembahyang 5 menit Allah. Katengut ni, Pak. Main bola hana dengut ni, Pak. Karena kita belum menikmati, Pak. Kalau kita sudah menikmati seperti orang main bola menikmati, Pak. Maka anak tadi, jadi ketika dia buka, wah enak sekali dapat duit rupanya ya. Ya, nih, Pak. Enak sekali dapat duit. Kalau dia mau 10 ringgit, baca saja 1 halaman, 2 halaman, 10 ringgit. Baca lebih banyak lagi, baca banyak duit. Akhirnya dia baca banyak-banyak, duit banyak dia dapat. Dia tidak tahu sedang dia dididik oleh orang tuanya karakter kasabiah, Pak. Setelah berapa bulan kemudian, khatam nih, Pak, khatam. Ditambah lagi oleh orang tua, ditambah lagi. Rupanya setelah mau khatam berapa kali, itu bi mata nyan, Pak. Itu bi mata ni, Pak. Rupanya dia kenikmatan sudah dia dapatkan, Pak. Kenikmatan baca Quran sudah dapat sama dia, Pak. Kalau dulu dia terpaksa membaca Al-Quran untuk dapat duit. Tetapi setelah terbiasa melalui karakter kasabiah tadi, Pak, kita bentuk karakter dia, Pak. Anak ini imo, Pak, ijak, Pak, ya, saya mau hafal Quran ya. Nyan ya baru tenang, Pak. Oh kajroh ni lu kaitai hafal Quran. Nyolon mewaceh ni, Pak, dibawa ke Aceh, Pak. Setelah sampai ke Aceh, teman saya nunjuk itu anaknya itu. Ustaz, yang saya ceritakan sama Ustaz itu anaknya, badannya ubut-ubut, Pak. Saya tanya, setelah berapa bulan saya tanya, padunjuh ka dia fai? Kaduaju, padunjuh ka dia fai? Kalimangju, padunjuh ka dia fai? Katiplohju hafal Quran, Pak. Kan mustahil seorang pembalap bisa hafal Quran, kan mustahil, Pak. Ketika itu truk yang susah urunci, Pak, karena naik wawo ni, Pak. Ija urunci dari Malaysia, hai ne tak wawo ne, han, tegalom leplohju hanawo, hai ne mak rumah ne ni hanawo, Mak. Dia karena sudah ridha kali, Pak. Aji kamu jak kamu perah hai ne nek wo ile ne. Nek wo ile. Hana pupun tu cik lagi awaknya hafal Quran leploh ju. Hana pupun nek wo ile ne. Dengan terpaksa dia kakelah yak wo. Ya nampak. Walaupun nanti balik lagi lu marah lu, Pak. Nanti balik lagi enggak apa-apa. Yang penting pulang aja dulu. Ya mak kai preh. Ya nampak. Ini namanya karakter kasabiah. Maka kita tidak perlu optimis, tidak perlu pesimis ya. Enggak perlu pesimis. Oh mana lun bekan lagi nyawa hana berubah ya, Pak. Baik dah tenang, ya, Pak. Kita rubah karakter dia melalui karakter kasabiah. Ketika dia tidak salat, kita rubah karakter dia. Ketika perangai pekaten, urang-urang Banda Aceh lagi nyo, kita rubah pekaten. Bisa kita rubah dengan kebijakan. Kenapa tidak kita rubah? Tu waktu terpakai kiban, alahnya entuk dah fikir kelai, dah fikir kelai, entuk dah fikir kelai.
Baik pikir kelahi, Cina lah sudah pikir, Pak. Sekarang dulu kita pikir, bagaimana cara merubah? Oh, tidak mungkin sudah mendarah daging. Kenapa tidak bisa? Rasulullah saja bisa merubah pikiran-pikiran Abu Lahab, walaupun Abu Lahab tidak beriman. Abu Lahab idepu, Pak. Idepu kalau Al-Quran itu bukan sembarangan, bukan perkataan Muhammad. Abu Jahal tahu, Pak. Abu Lahab juga tahu, ya, Pak. Abu Talib juga tahu. Mana buktinya? Abu Talib, anaknya kan Ali bin Abi Talib. Seorang paman Nabi yang banyak anak itu Abu Talib. Maka Rasulullah berinisiatif. Ini bagaimana ini kita ambil anak Abu Talib, kita angkat sebagai anak angkat. Maka Rasulullah mengambil Ali, Ali bin Abi Talib. Makanya posisi Ali yang pertama sebagai anak angkat Rasulullah, yang kedua keponakan Rasulullah. Kenapa keponakan? Karena itu ayahnya adalah pamannya, Pak. Pamannya Rasulullah SAW. Karakter Abu Talib itu hampir sudah berubah sebenarnya, Pak. Cuma dia saja tidak mengucapkan kalimat tauhid, Pak. Kita buktikan sekarang. Ketika Rasulullah SAW mengajarkan Ali bin Abi Talib salat, mengajarkan beribadah, tiba-tiba datang Abu Talib. Ya Muhammad, apa yang kamu ajarkan kepada anak saya? Ya Muhammad, anak saya sedang apa? Rasulullah menjawab, anak paman sedang saya didik untuk salat, untuk dekat dengan Allah, untuk bisa beribadah, dia bisa mengenal siapa penciptanya. Oh, ajarkan terus. Maknanya apa? Hakikat kehidupan itu, hakikat ibadah itu sudah diketahui oleh Abu Talib, Pak. Sebenarnya Rasulullah sudah berhasil. Rasulullah sudah berhasil, cuma dia saja tidak mau ini. Abu Jahal juga sudah berhasil. Yang beda fikir Abu untuk menajak bab pesantren hana, Pak. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib, ya, Pak. Walaupun sama-sama Abu, yang kena adik abang beda-beda, ya, Pak. Cuma Abu Jahal memang keturunan Quraisy. Cuma bukan paman Nabi, yang paman Nabi Abu Lahab. Abu Talib paman Nabi, ya, Pak. Abu Jahal ketemu dengan Nabi pada keturunan Kananah. Kananah itu keturunan Quraisy, Pak. Keturunan Quraisy. Nabi Muhammad berasal dari Kananah juga, keturunan Quraisy. Maka Abu Jahal pegang-geng raw aja, Pak. Pegang raw, Pak. Dan ditakuti Abu Jahal, Pak. Maka Rasulullah berdoa, ya Allah, kalau bisa ya Allah, salah satu Umar bin Hisham dan Umar bin Khattab, dia bisa masuk Islam. Akhirnya yang masuk Islam siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Jahal pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yo kabe wate, Pak. Ya, tidak masalah. Sudah habis belum? Sebentar lagi, sedikit lagi. Abu Jahal mendatangi Rasulullah. Ini bukti kalau karakter Abu Jahal bisa dirubah oleh Rasulullah. Karakter jibiliahnya yang dia mengatakan kadzalika abauna yaf'alun. Nenek moyang kami berbuat seperti itu, ya, Pak. Nah, urang jak sembah bak kubu, tanya pekan dah sembah kubu. Nenek kamu lagainya. Pekan dah syirik jak bak dukun. Nenek kamu lagainya, ya, Pak. Tetapi karakter Abu Jahal kita bisa melihat ketika Abu Jahal mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Jahal? Ya Muhammad, kalau saya masuk Islam, jabatan apa yang saya peroleh di dalam Islam? Maknanya apa? Hati Abu Jahal, otak Abu Jahal sudah dibentuk oleh Rasulullah melalui karakter kasabiah. Sehingga Nabi mengatakan, kalau masuk Islam tidak ada jabatan apa-apa, hanya tepuk sama mendum, memang. Maka marah Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, wailak, waihak ya Muhammad, celaka ya Muhammad. Saya di Quraisy ini, suku Quraisy ada jabatan. Tapi kalau saya masuk Islam nanti nggak ada jabatan tepu, hanya jabatan tepu, Pak. Ya, nggak ada jabatan apa-apa. Saya rasa cukup sekian. Jadi mudah-mudahan ada manfaat bagi luntuan dan jemaah sekalian. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.